Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Bahrul Rizky Kurniawan sebagai pembimbing pengembangan alat peraga dan praktikum dan teman-teman yang saya sayangi. Di sini kami kelompok 9 akan mempresentasikan hasil pengembangan alat peraga kami yakni Newton Cradle atau ayunan Newton. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 9 dengan anggota Julia Juniarti Jambur dan saya sendiri yakni Ririn Soleha. Untuk poin-poin yang akan dibahas dalam presentasi kali ini, yakni yang pertama ada alat dan bahan, kedua ada cara pembuatan, yang ketiga ada hasil alat peraga, yang keempat ada prosedur penggunaan alat peraga, yang kelima ada hasil uji coba, yang selanjutnya ada keunggulan alat peraga, dan yang terakhir ada kekurangan alat peraga. Berikut adalah alat bahan yang digunakan dalam pembuatan alat peraga Newton Cradle atau ayunan Newton. Alat dan bahannya yang pertama ada stick es krim, yang kedua ada lem, ada benang jahit, lalu ada kelereng, penggaris 30 cm, dan gunting. Selanjutnya ada cutter, ballpoint, dan juga kawat dengan panjang 15 cm. Yang selanjutnya adalah cara pembuatan. Berikut adalah cara pembuatan alat peraga yang kami lakukan. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, seperti pada gambar yang ada di PPT. Yang kedua, membuat alas dengan merakit stik es krim dengan lem uhu. Selanjutnya, menyiapkan stik es krim yang digunakan sebagai penyangga kawat, di mana ukuran stik es krim ini yang pertama tanpa diubah, yang kedua ukuran 10 cm, dan yang terakhir 10,5 cm dengan masing-masing jumlahnya 4 stik. Kemudian merekatkan 3 stik berukuran beda sebagai penyangga kawat dengan lem uhu, kemudian disusun sedemikian rupa. Yang keempat, memasangkan 2 kawat ke penyangga kawat masing-masing 1. Cara pembuatan selanjutnya, yakni memberikan lem pada atas penyangga agar tidak bergeser. Lalu selanjutnya merekatkan kelereng dengan benang, seperti pada gambar PPT. Yang terakhir, kelereng dengan benang akan direkatkan, kemudian dikaitkan dengan lem ke kawat penyangga, seperti pada gambar di dalam PPT. Berikut adalah hasil alat peraga, yakni Newton Cradle yang telah kami lakukan. Di sini hasilnya, yakni ada beberapa bagian, ada bagian dan fungsi alatnya. Yang pertama, ada kelereng yang berjumlah 4, sebagai pengganti bola yang bisa saling berinteraksi dengan bertabrakan. Yang kedua, ada alas dari stik, sebagai alas ayunan Newton. Yang ketiga, ada penyangga dari stik es krim, sebagai penyangga kawat. Yang keempat, ada kawat yang berjumlah 2 dengan tadi ukurannya 15 cm. Fungsinya sebagai penyangga kelereng yang telah dirangkai dengan benang dan kawat. Yang kelima ada benang jahit sebagai pengait antara kelereng dan kawat penyangga. Yang keenam ada stik es krim sebagai pembatas bagian kanan kiri alas stik es krim tersebut. Yang ketujuh ada 2 stik es krim lagi sebagai tutup bagian atas dan kanan kiri penyangga stik es krim. Prosedur penggunaan alat peraga. Berikut adalah prosedur penggunaan alat peraga ayunan Newton. Yang pertama, posisikan ayunan Newton dalam keadaan lurus seperti pada gambar. Yang kedua, menyimpangkan salah satu ujung kelereng, kemudian kelereng akan bergerak dari satu sisi ke sisi lainnya. Yang ketiga, tunggu sampai kelereng berhenti, lalu lakukan langkah kedua dengan menyimpangkan 2 kelereng
ujungnya. Lalu kelereng yang lain ujung akan bergerak juga. Lakukan berulang-ulang dan amati gerakannya. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan pada rekan saya, pada saudari Julia, dipersilahkan. Baik, untuk yang selanjutnya adalah hasil uji coba. Berikut merupakan hasil uji coba alat peraga Newton Cradle atau ayunan Newton. Hasil percobaan. Agar lebih memudahkan, maka kita akan memberikan penomoran terlebih dahulu untuk kelereng 1 sampai 4. Keempat kelereng ini awalnya diam dan memiliki energi potensial dan energi kinetik sebesar 0. Ketika kelereng 1 diangkat, maka energi potensial akan menjadi lebih besar karena adanya gravitasi yang menariknya ke bawah, sedangkan energi kinetiknya tetap 0. Saat kelereng tersebut dilepaskan, maka energi potensial akan berubah menjadi energi kinetik. Ketika kelereng 1 menumbuk kelereng 2, maka kelereng 1 akan berhenti sehingga energi kinetik dan potensial kelereng 1 kembali ke 0, tetapi energi kelereng 1 harus dipindahkan, sehingga energi tersebut dipindahkan ke kelereng 2. Kelereng 2 yang awalnya memiliki energi potensial 0, setelah mendapatkan energi dari kelereng 1, memiliki energi kinetik, lalu menumbuk kelereng 3 dan memindahkan energi yang didapatkan tersebut ke kelereng 3. Begitu seterusnya hingga kelereng 4. Ketika perpindahan energi telah sampai ke kelereng 4 dan kelereng 4 tidak memiliki penghalang kelereng lagi, maka energi potensial kelereng 4 yang 0 diubah menjadi energi kinetik yang besarnya sama dengan energi ketika ketika kelereng 1 dilepaskan. Dari prinsip di atas dapat kita lihat bahwa terdapat hukum kekekalan energi, di mana energi yang ada tidak dapat dimusnahkan tetapi dikonversi ke dalam bentuk lain. Dalam hal ini dikonversi dari energi kinetik menjadi energi potensial lalu menjadi kinetik lagi. Lalu jika disesuaikan dengan teori, hukum kekekalan energi menyatakan bahwa jumlah energi dari sebuah sistem tertutup itu tidak berubah. Ia akan tetap sama. Energi tersebut tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan oleh manusia, namun ia dapat berubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi lain. Jadi kesimpulan dari kami bahwa hasil alat peraga ini sudah sesuai dengan teori. Lalu berikutnya, ketika kelereng 1 bergerak menuju kelereng 2, maka momentum kelereng tersebut juga mengikuti arah gerak kelereng 1. Kita asumsikan bahwa kelereng 1 menumbuk kelereng 2 dari arah timur ke barat, sehingga momentumnya juga bergerak ke arah barat. Momentum dari kelereng 1 membawa energi melalui semua kelereng, sehingga dengan adanya hal tersebut dapat kita lihat bahwa momentum yang terjadi pada setiap tumbukan adalah kekal. Lalu disesuaikan dengan teori, yakni hukum kekekalan momentum menyatakan bahwa jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum total sesaat sebelum sama dengan momentum total sesudah tumbukan. Oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwa hasil alat peraga ini sudah sesuai dengan teori. Yang berikutnya merupakan kelebihan dan kekurangan alat peraga. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari alat peraga Newton Cradle ini. Untuk kelebihan, yang pertama, alat dan bahan pembuatannya mudah dijangkau, praktis, dan ekonomis. Lalu yang kedua, proses pembuatannya mudah. Yang ketiga, penggunaan alat peraganya sangat mudah. Lalu kekurangan. Yang pertama, alat peraga yang dibuat kurang maksimal karena masih terdapat kelereng yang besarnya tak sama. Lalu yang kedua, penggunaan benang jahit pada alat peraga ini yang rentan putus pada saat melakukan percobaan dan tidak dapat bertahan lama. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Baik, sekian presentasi dari kami. Berikutnya saya akan menampilkan video hasil dari percobaan alat peraga yang telah kami gunakan.
Terima kasih dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada Pak Rizky. Baik, terima kasih Mbak Julia dan Mbak Ririn ya. Ayunan Newton. Nah, ini salah satu contoh alat peraga kekekalan energi yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Julia dan Mbak Ririn. Saya rasa ini hal yang menarik ya, yang kreatif juga. Berikutnya mungkin dari yang lain, silakan ada tanggapan. Silakan Mbak Ratna Mirantika. Baik, terima kasih Bapak untuk kesempatannya. Saya Ratna Mirantika dari kelompok 8 izin bertanya. Dari kekurangan yang sudah disebutkan tadi, apakah ukuran kelereng yang digunakan tersebut akan sangat mempengaruhi gerakan dari alat peraganya? Dan adakah solusi untuk mengganti benang jahit itu supaya tidak mudah putus begitu? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ratna. Ya, tanya ukurannya ini apakah akan mempengaruhi dari gerakan ayunan dan bagaimana dengan tadi penggunaannya benang gitu ya. Terima kasih dua masukan dan pertanyaan ya kepada penyaji. Ada yang lain silakan. Jika tidak ada, saya ingin mendengar pendapatnya dari Mbak Nur Aziza terkait apa yang sudah disampaikan oleh tim penyaji. Silakan Mbak. Baik, saya Nur Aziza izin menanggapi. Menurut saya dari paparan PPT yang sudah dijelaskan tadi, itu sudah terstruktur dari mulai cara pembuatan dan dijelaskan juga foto detailnya bagaimana, terus disediakan juga videonya. Jadi itu sangat memudahkan sekali dan menurut saya itu presentasi untuk kelompok 9 ini sudah sangat bagus. Baik, terima kasih Mbak Nur Aziza. Berikutnya saya kembalikan ke Mbak Julia dan Mbak Ririn untuk menanggapi pertanyaan dari Mbak Ratna Mirantika. Baik, terima kasih. Saya Ririn Solehah akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Ratna Mirantika. Apakah ukuran kelereng yang digunakan akan sangat mempengaruhi gerakan alat peraga ayunan Newton? Ketika saya melakukan percobaan alat peraga, itu sangat mempengaruhi, di mana itu tidak menghasilkan gerakan yang sama dan tidak menggambarkan adanya hukum kekekalan momentum itu sendiri. Jadi untuk ukuran kelereng diusahakan sama, sehingga untuk membuktikan alat peraga ini menggunakan prinsip hukum kekekalan momentum. Lalu untuk solusi mengganti benang jahit supaya tidak mudah putus, bisa juga menggunakan tali yang tidak rentan putus. Begitu. Apakah ada feedback dari Saudari Ratna? Terima kasih Mbak Ririn atas jawabannya. Bagaimana Mbak Ratna Mirantika? Sudah cukup Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ratna dan dari tim penyaji ya. Jadi memang ayunan cradle atau ayunan Newton ya, Newton cradle, ini salah satu peraga untuk membuktikan adanya hukum kekekalan energi. Dan di sini memang ukuran dari kelereng, dari yang diayun itu harus sama ya, harus sama. Kalau misalkan mau besar ya besar semua, kalau kecil kecil semua. Jangan sampai dari empat-empatnya itu berbeda ukuran. Dan untuk mengimprove alat ini sebenarnya di mainan di luar sana juga ada juga yang semacam itu. Saya akan tunjukkan saja. Perhatikan di sini, ini memberikan indikator nyala lampu ya. Jadi nyala lampu merah, kemudian nanti yang keluar juga merah. Dan di sini adalah bisa tampak dengan jelas kalau satu yang datang, maka nanti satu yang terpantul. Nah, yang disayangkan dari tim penyaji ini, jumlah kelerengnya genap. Nah, akan lebih baik jika ganjil ya. Kalau seperti ini, misalkan tadi ditarik satu, itu akan terpantul satu, ya itu bisa
logis lah, masih siswa itu masih bisa menduga. Bagaimana kalau 3? Kalau 3 di sini kan sisa 2 ya. Sisa 2, apakah nanti yang berayun 3 atau yang berayun 2? Nah, ini kebanyakan siswa akan menduga, oh ini nanti yang mantul ya cuma 1 Pak, atau cuma 2. Sisanya. Sedangkan yang 3 tidak terpantul. Namun kenyataannya kalau yang ditarik 3, maka yang terpantul juga 3. Nah, dengan menggunakan lampu ini bisa lebih jelas gitu ya. Kemudian kalau tadi tujuannya untuk alat peraga ya, alat peraga di hukum kekekalan energi, untuk yang lain misalkan bisa juga menggunakan ini ya. Nah ini ya, ini diperhatikan. Ini desain yang ya saat ini sudah banyak beredar juga. Ini benar-benar bisa continue ya. Ini kan hukum kekekalan energi. Nah, ini tidak akan berhenti. Nah, ini contoh yang bisa menunjukkan bahwa hukum kekekalan energi itu benar-benar ada. Dia akan kembali terus seperti ini. Tentunya ini butuh perhitungan yang jeli ya untuk menciptakan hal-hal semacam ini. Jadi untuk alat peraga, sebenarnya di luar sana itu juga sudah banyak yang kreatif. Nah, tinggal kita aja yang explore. Ya, YouTube-nya itu yang di-subscribe yang ada bau-bau fisikanya lah. Ya, Fun Physics, Amazing Physics. Nah, itu channel yang bisa memberikan inspirasi bagi para guru. Itu saja mungkin masukan dari saya untuk Mbak Julia dan Mbak Ririn. Terima kasih. Ada pertanyaan mungkin dari Mbak Julia atau Mbak Ririn? Belum ada, Bapak. Bisa dilanjut. Baik, terima kasih. Jika tidak ada, maka silakan bagi yang lain melakukan penilaian sebaya terhadap apa yang sudah disajikan oleh Mbak Julia dan Mbak Ririn. Jika cukup, maka silakan ditutup ya Mbak Julia dan Mbak Ririn. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 9. Kami sangat berterima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan pertanyaan, saran, serta masukan. Dan terima kasih juga kepada Bapak Rizky yang sudah memberikan masukan kepada kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.